Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Nurjana, NPM 201984203001. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses melahirkan guna memenuhi mata kuliah perkembangan peserta didik. Materi ini akan saya bawakan oleh dua teman saya. Kita akan masuk pada materi. Pendahuluan, persalinan adalah proses pengeluaran konsepsi, janin dan plasenta yang telah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan, melalui jalan lahir atau melalui jalan lain dengan bantuan atau tanpa bantuan. Tanpa bantuan di sini artinya dengan kekuatan sendiri. Definisi, persalinan normal adalah proses pengeluaran hasil konsepsi pada kehamilan aterm, spontan janin satu hidup intrauterin, letak belakang kepala, tanpa komplikasi yang terjadi baik pada ibu maupun janin selama proses persalinan dan masa nifas. Penyebab terjadinya persalinan: peregangan otot uterus karena pembesaran janin, yang kedua menurunnya estrogen dan progesteron, yang ketiga peningkatan kadar oksitosin, yang keempat penekanan bagian bawah jalan janin pada pleksus. Faktor-faktor yang mempengaruhi dibedakan menjadi 4. Yang pertama yakni power. Power ini adalah kekuatan ibu pada saat mengejan dan kontraksi. Yang kedua yaitu passage. Passage ini adalah jalan lahir, meliputi jalan lahir keras atau tulang panggul. Yang ketiga adalah passenger. Passenger ini adalah janin yang dilahirkan. Yang keempat yaitu penolong. Penolong ini artinya terbaik harus melakukan manajemen persalinan yang benar dari awal sampai akhir. Berikutnya adalah operasi sesar. Operasi sesar adalah prosedur medis yang bertujuan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan di perut dan rahim sang ibu. Prosedur ini dipilih pada kondisi tertentu, ketika dianggap lebih aman bagi calon bayi dan bayi dibanding melahirkan secara normal. Jadi, operasi sesar ini digunakan atau dipakai oleh seorang ibu ketika sangat mendukung calon bayi dan calon ibu selamat. Proses operasi sesar. Proses operasi sesar dibagi atas 3 tahap. Yang pertama yaitu sayatan pada perut, yang kedua sayatan pada rahim, dan yang ketiga adalah persalinan. Sayatan pada perut, pertama-tama dokter akan membuat sayatan pada dinding perut pasien. Biasanya sayatan dibuat secara horizontal dan mengikuti batas rambut kemaluan. Setelah itu, dokter akan membuat sayatan lapis demi lapis dan melewati jaringan lemak serta jaringan ikat. Dokter akan memisahkan otot perut agar rongga perut dapat terlihat. Yang kedua yaitu sayatan pada perut. Dokter kemudian membuat sayatan horizontal di bagian bawah rahim. Arah sayatan lain dapat digunakan tergantung pada posisi janin di dalam rahim dari komplikasi yang terjadi, misalnya plasenta previal. Yang ketiga yaitu persalinan. Bayi akan dikeluarkan dari rahim lewat sayatan yang telah dibuat. Dokter akan membersihkan mulut dan hidung bayi dari cairan, kemudian memotong tali pusarnya. Sesudah itu, plasenta akan dikeluarkan dari rahim. Sayatan yang telah dibuat lalu ditutup dengan jahitan. Banyaknya darah pada proses ini akan di-suction ke dalam tabung sehingga dokter dapat mengukur berapa banyak darah yang keluar. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya operasi sesar. Yang pertama yaitu proses persalinan tidak maju, yang kedua gawat janin, yang ketiga posisi janin yang tidak normal, yang keempat kehamilan kembar, yang kelima masalah plasenta, yang keenam problems pada tali pusar, yang ketujuh kondisi medis ibu, yang kedelapan terhalangnya jalan lahir, yang kesembilan ibu yang pernah menjalani operasi sesar.
Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi. Namun sebelum saya melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, perkenalkan, nama saya Misri Melisa Tolasi dengan NPM 2019 8420 3002. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang pemeriksaan VT, HIS dan DJJ. Yang pertama yaitu pemeriksaan VT. Pemeriksaan VT atau vaginal torture ini, kemajuan persalinan yang dinilai adalah pembukaan serviks per berapa sentimeter. Penipisannya itu bisa 40-100%, bagian bawah janin atau kepala bokong. Yang kedua adalah HIS. HIS ini dinilai frekuensi jumlah kontraksi dalam 10 menit, lama dalam detik, kekuatannya bisa kuat, sedang, dan lemah. Contohnya yaitu kalau normal 3-4 kali per 10 menit. Untuk kekuatannya bisa 45-60 menit, itu untuk yang kuat. Selanjutnya itu DJJ. DJJ ini dihitung frekuensi dalam 1 menit, dihitung bisa 5 menit pertama, 5 menit ketiga, 5 menit kelima, dan jumlahnya dikali 4. Normal jika 110 sampai 160 per menit, bisa 12 sampai 11 sampai 12 lagi, itu termasuk dalam reguler. Baik, berikutnya yaitu tahap proses persalinan. Tahap proses persalinan ini yang pertama yaitu kala 1. Kala 1 ini merupakan awal dimulainya proses persalinan atau yang biasa disebut dengan infartu. Infartu ini ditandai dengan adanya HIS yang mulai teratur, keluarnya cairan berupa darah dan lendir. VT terjadi pembukaan serviks 2 cm, 3 cm. Lama kala 1 ini bisa 7-8 jam, 13-14 jam. Penolong melakukan pengawasan 10 kali tiap jam. Sebelumnya penderita dianjurkan buang air besar dan buang air kecil. Baik, selanjutnya yaitu untuk pemeriksaan DJJ dengan stetoskop. Lens ada di gambar ini, teman-teman. Selanjutnya ada pemeriksaan DJJ dengan CTG seperti pada gambar ini, teman-teman bisa dilihat. Ya, setelah kala 1 sekarang ada kala 2. Kala 2 yaitu ditandai dengan penderita ingin mengejan, perineum menonjol, vulva dan anusnya mulai membuka. VT pembukaan 10 cm atau sudah lengkap untuk dapat terjadi persalinan normal. HIS harus adekuat, frekuensinya itu 3-4 kali per 10 menit, lama kontraksinya bisa 45-60 detik, itu sudah termasuk dalam kuat. Lalu penderita mulai dipimpin mengejan, bila ada HIS dan KK sudah harus dipecah. Untuk gambar vulva dan anus yang mulai membuka, perineum menonjol seperti yang tertera pada gambar ini. Baik, selanjutnya yaitu episiotomi. Episiotomi yang pertama yaitu untuk membantu mempermudah proses persalinan. Yang kedua, indikasi. Indikasi ini dilakukan apabila sangat terpaksa untuk mencegah luka yang tidak beraturan. Cara melakukan episiotomi yaitu informasi pada pasien, untuk bedanya memakai sarung tangan. Yang kedua, disinfeksi darah vulva dan perineum. Yang ketiga, ambil disput sendok 3 mp atau 6 cc lidokain, lalu suntikan imprineum. Saat kepala janin membuka pintu, lakukan insis dengan gunting episiotomi daerah medio sepanjang 5 cm. Setelah tadi mekanisme persalinan kala 1, sekarang kita masuk pada mekanisme persalinan kala 2, yaitu yang pertama enjangment. Enjangment atau biasa disebut cakap akibat kontraksi uterus atau HIS tadi dan gravitasi kepala masuk PAP dengan BPD 9,5 cm ini untuk letak belakang kepala. Dapat diketahui dengan L3 dan 4. Lanjutnya yaitu descensus. Descensus sendiri akibat HIS yang semakin kuat. Pada akhir kala 1 dan awal kala 2 ini, kepala janin turun dengan posisi sutura sigitalis searah dengan sumbu panggul atau kepala janin mengarah ke simfisis. Selanjutnya itu fleksi.
Fleksi ini terjadi karena pengaruh kekuatan HIS dan pengejanan menimbulkan fleksi kepala janin sehingga dagu lebih menempel ke dada. Akibatnya kepala janin dapat melewati panggul dengan diameter terkecil. Selanjutnya yaitu rotasi atau putaran paksi dalam. Kepala janin berputar akibat kekuatan mengejan dan HIS perineum meregang. Lalu anus dan vagina membuka. Selanjutnya yaitu ekstensi. Ekstensi ini akan berturut-turut lahirnya UUK, UUB, dahi, hidung, muka, terakhir dagunya lahir. Disusul lahirnya seluruh kepala dan badan janin masuk PAP. Selanjutnya yaitu putaran paksi luar. Putaran paksi luar badan janin yang sudah masuk PAP tadi menyebabkan leher janin bebas sehingga terjadilah perputaran oksiput. Jadi searah tulang punggung janin. Baru kemudian dilanjutkan pertolongan persalinan untuk melahirkan seluruh badan janin. Selanjutnya yaitu cardinal movement. Ya, cardinal movement ini bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera di sini. Ya, setelah cardinal movement tadi, maka di sini juga ada mekanisme lahirnya kepala janin seperti yang tertera pada gambar ini. Proses melahirkan memang selalu menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh pasangan yang telah menikah. Maklum, setelah menanti selama 9 bulan, akhirnya sosok bayi yang dirindukan pun hadir untuk melengkapi hidup berumah tangga. Uniknya, dengan semakin berkembangnya teknologi informasi saat ini, metode persalinan pun semakin banyak. Tak hanya persalinan secara normal dan sesar saja, seperti yang kita ketahui sebelumnya. Metode persalinan seperti waterbirth dan lotus birth kini tengah menjadi tren di masyarakat kita. Lantas, sebenarnya ada berapa banyak metode melahirkan yang saat ini ramai digunakan oleh masyarakat kita? Dapat dikatakan persalinan secara normal adalah yang paling ideal. Hal ini dikarenakan proses yang alami dan minim resiko. Karena bayi dilahirkan dengan spontan sesuai dengan usia di dalam kandungannya. Persalinan secara normal pun melewati beberapa tahapan, mulai dari adanya kontraksi, bukaan fase laten, bukaan fase aktif, sampai sang bayi lahir ke dunia dengan posisi kepala dahulu yang keluar, tanpa bantuan alat apapun. Melalui persalinan normal, sang ibu akan mendapatkan reaksi pemulihan tubuh dengan sendirinya. Biasanya setelah 6 jam melahirkan, sang ibu sudah dapat kembali berjalan. Selain itu, melalui proses melahirkan secara normal, kelenjar susu sang ibu akan segera aktif untuk memproduksi kolostrum dan ASI. Sebenarnya persalinan dengan menggunakan alat masih tergolong persalinan alami. Namun yang membedakan adalah adanya sedikit hambatan dalam proses melahirkan secara normal, seperti sang ibu yang sudah kehabisan tenaga, sedangkan sang bayi belum juga lahir. Maka dalam kondisi tersebut, dokter akan memutuskan untuk menggunakan alat untuk melancarkan persalinan agar sang ibu dan anak dapat selamat. Biasanya alat yang digunakan seperti vakum atau forceps. Proses persalinan yang masih umum di masyarakat saat ini adalah persalinan sesar. Persalinan ini diyakini dapat meminimalisir rasa sakit melahirkan dengan proses normal. Melalui proses sesar ini pun banyak pasangan dan orang tua yang dapat menentukan tanggal cantik untuk kelahiran bayi mereka. Persalinan sesar sendiri merupakan proses melahirkan melalui irisan atau insisi pada daerah perut dan daerah rahim. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan operasi persalinan secara sesar ini biasanya hanya 1 jam saja. Saat operasi berlangsung, tentu sang ibu tidak akan merasakan sakit karena dalam kondisi pembiusan. Rasa nyeri baru akan dirasakan setelah reaksi obat bius yang diberikan habis. Fenomena persalinan lotus birth mungkin masih terdengar sedikit asing di telinga masyarakat. Persalinan ini sebenarnya sudah cukup lama dikembangkan, namun mulai ramai dibicarakan semenjak salah satu musisi tanah air, Andin, memilih persalinan jenis ini. Awalnya Andin melahirkan dengan metode water birth. Setelah sang buah hati lahir ke dunia, Andin pun melanjutkan dengan metode lotus birth. Lotus birth sendiri merupakan jenis persalinan yang diyakini bahwa segala sesuatu harus kembali kepada cara yang alami, sesuai dengan cara kerja alam itu sendiri. Karenanya setelah dilahirkan, tali pusat sang bayi yang terhubung dengan plasenta tidak langsung dipotong, melainkan dibiarkan mengering dan terlepas sendiri secara alami dalam waktu 3-10 hari. Perkenalkan, nama saya Maria N. Maita. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi yang telah dibawakan oleh kedua teman saya.
Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan materi tentang persalinan, pertolongan persalinan badan bayi. Nah, Bapak dosen dan teman-teman, di sini saya sudah punya beberapa contoh persalinan. Nah, bisa dilihat yang pertama di sini, yang pertama tuh tangan kanan khususnya untuk memegang perineum. Nah, bisa dilihat di sini ada gambarnya. Terus yang berikut, yang kedua, tangan kiri khususnya untuk menahan kepala bayi. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kemudian yang ketiga, melahirkan kepala. Nah, ini kepala bayi yang keluar duluan, bisa dilihat. Lalu yang berikut, kepala bayi ditarik ke bawah dan seterusnya, bisa dilihat pada gambar yang tertera di bawah ini. Lalu yang berikut, kepala lahir bisa dilihat contohnya di sini. Ini kepala yang keluar duluan. Kemudian yang berikutnya, badan bayi. Tadi kan kepala, sekarang badan bayi yang ikut. Badan bayi yang lahir. Nah, bisa dilihat di sini. Kemudian setelah bayinya lahir, lalu tali pusatnya diklem dan dipotong. Nah, ini bisa dilihat di gambar di sini. Nah, yang terakhir, bayi yang tadi yang baru lahir akan dibersihkan dari vernik dan lanugo bisa dilihat di sini. Ini bisa dilihat ya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambar yang tadi tentang pertolongan persalinan badan bayi. Nah, yang pertama, pada saat pengeluaran plasenta pastinya memerlukan waktu 15-30 menit. Dan yang kedua, mekanisme pelepasan plasenta. Dan yang ketiga, plasenta lahir diikuti perdarahan. Dan yang terakhir, terlepas dari pinggir plasenta, lahir diikuti perdarahan juga. Nah, kemudian plasenta diperiksa apakah kutiledon telah lahir lengkap, inserensi tali pusat, ukuran dan beratnya akan ditimbang. Nah, di sini ada 3 perasat untuk menentukan lepasnya plasenta. Yang pertama, perasat Kursner. Nah, tangan kanan memegang tali pusat dan tangan kiri menekan suprasimfisis. Jika tali pusat tidak masuk berarti sudah lepas. Dan yang kedua, perasat Starssman. Itu tangan kanan memegang tali pusat, tangan kiri mengetok fundus uteri. Bila ketokan masih terasa berarti tali pusat belum lepas. Dan yang terakhir, perasat Klein. Tangan kanan memegang tali pusat penderita, disuruh mengejan. Bila tampak tali pusat turun berarti sudah lepas. Baik teman-teman, yang berikut menjahit luka episiotomi. Nah, yang pertama, setelah plasenta lahir akan dilakukan perbaikan perineum yang robek atau bekas episiotomi. Dan yang kedua, informasi pada pasien. Dan yang ketiga, membersihkan kotoran sisa-sisa persalinan. Dan yang keempat, memasang dok steril di bawah pantat penderita. Kemudian yang kelima, disinfeksi daerah luka dan sekitarnya. Kemudian yang keenam, pakai sarung tangan yang steril. Dan yang terakhir, eksplorasi luka robekan, perineum, dinding vagina. Nah, setelah selesai menjahit akan dilakukan pemeriksaan ulang. Apakah semua sudah terjahit dan tidak ada perdarahan baru? Lalu pastikan rektum tidak ikut terjahit dengan cara memasukkan jari telunjuk ke arah rektum. Nah, tindakan ini dapat membantu untuk memperbaiki kontraksi uterus pasca persalinan.
setelah bayi lahir atau biasa disebut dengan kala 4. Ya, yang pertama yang harus dilakukan adalah menilai Apgar skor bayi. Yang dinilai dari Apgar skor bayi ini yang pertama adalah frekuensi jantungnya. Jika tertera angka 0, maka di situ tidak terdengar denyut jantungnya. Jika 1 kurang dari 100, jika 2 lebih dari 100 atau sudah terdengar bunyi jantungnya. Yang kedua yaitu usaha nafas. Usaha nafas ini kalau 0 berarti ia tidak bernafas sama sekali. Kalau 1 itu ia lemah dan tidak teratur. Kalau 2 itu baik dan bayinya sudah menangis. Yang selanjutnya itu tonus otot. Tonus otot ini kalau 0 itu ia lumpuh, kalau 1 itu ia ekstremitas sedikit fleksi, kalau 2 itu dia gerak aktif. Yang keempat adalah reaksi terhadap rangsangan. Kalau 0 itu tidak ada rangsangan, kalau 1 itu sedikit gerak mimik pada wajahnya, kalau 2 itu batuk dan bersin. Selanjutnya itu warna kulit. Jika 0 itu warna kulitnya pucat, jika 1 itu merah dan ekstremitas biru, jika 2 yaitu seluruh tubuh kemerah-merahan. Selanjutnya yaitu hasil dijumlah dalam 5 sampai 10 dan 15 menit. Nilai 1 sampai 5 asefiksia berat. Kalau nilai 6 sampai 7 asefiksia sedang atau ringan. Jika nilainya 8 sampai 10 berarti bayi tersebut dalam keadaan normal. Tadi materi tentang proses melahirkan yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan. Dalam pembahasan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum bayi dilahirkan, banyak sekali proses yang dilalui oleh seorang ibu. Mulai dari proses mengandungnya selama kurang lebih 9 bulan, sampai nanti proses persalinan dilakukan. Dalam proses persalinan, setiap ibu pun berbeda. Ada yang melahirkan secara normal, dan juga ada yang melahirkan secara sesar. Yang pada intinya, semua hal itu pun adalah proses yang sulit bagi seorang ibu, yang berisiko terhadap nyawanya demi melahirkan anaknya. Akan tetapi, jika semua itu berjalan sesuai dengan prosesnya, maka anak pun lahir dan ibunya pun selamat. Sekian materi tentang proses melahirkan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.